Kapan dan dimanapun selalu ada wudhunya. Ini dulu, ibu-ibu mau ke pasar wudhu dulu, adik-adik mau kuliah wudhu dulu, bapak-bapak mau pergi ngojek wudhu dulu, mau pergi kantor wudhu dulu, ibu-ibu bahkan mau pergi gosip sekalipun wudhu dulu. Apa kehebatan orang yang selalu ada wudhunya? Satu, hadiah orang yang selalu ada wudhunya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dicintai oleh Allah. Ibu-ibu saya tanya, mau enggak dicintai Allah? Mau? Oh, dicintai suami saja sudah senang, apalagi dicintai Allah. Mau dicintai Allah adik-adik? Mau dicintai Allah? Mau. Kalau mau dicintai Allah, biasakan wudhu. Ustaz, kalau saya selalu sudah ada wudhu, setiap saat saya lalu dulu, apa hadiah dari Allah? Orang yang dicintai Allah, kalau Allah telah cinta sama sampean, maka apapun yang papa minta pasti dikasih. Kalau Allah telah cinta kepada ibu, apa ibu minta dikasih. Kenapa? Sudah dicinta. Contoh, ada anak muda lagi jatuh cinta. Cewek, pacar baru, ceweknya mata duitan. Bang, betulkah kau sayang sama saya? Betul dek. Kalau betul abang sayang sama saya, belikan saya pulsa. Tidak ada duitnya sang cowok, terpaksa pergi beli pinjam duit. Bos, pinjam dulu duitmu 100.000. Bulan depan saya ganti 300.000. Daripada diputuskan cintaku. Coba. Berapa banyak bapak-bapak banyak kreditnya di bank gara-gara apa? Memenuhi selera istrinya. Iya toh? Kenapa? Karena cinta sama istri. Berapa banyak bapak-bapak dimaki-maki sama istrinya, tidak melawan karena cinta sama istrinya. Iya toh? Iya. Ada di sini suka dimaki-maki sama istrinya? Ada? Wah, sial betul hidupmu. Orang kalau dicinta, apa dia minta pasti dikasih. Dan kalau ada yang diminta tidak dikasih, percayalah apa yang kita minta tidak baik. Ya Allah, berikan saya mobil. Gampang Allah kasih. Ya Allah, mudah-mudahan anakku lulus tentara. Dikasih. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Dikabulkan. Kenapa? Sudah dicinta oleh Allah. Saya sudah wudhu Ustaz, tapi yang saya minta kau tidak dikasih Allah, berarti yang kau minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan anakku lulus anggota DPR. Sudah sebar baleho, cetak baju kaos, bagi-bagi stiker, tidak terpilih, berarti bukan anggota DPR yang terbaik. Contoh, tamat SMA Pak, saya mau jadi dokter. Sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya bimbingan tes, saya juara di sekolah saya berdoa, ibu bapak saya doakan. Begitu pengumuman, tidak ada namaku, tidak lulus. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Teman saya lulus jadi dokter, padahal tidak pernah bagus nilainya dari saya. Alhamdulillah saya tahu jawabannya kenapa saya tidak jadi dokter. Karena saya lulus di Sospol. Waktu itu saya lulus Sospol, ilmu komunikasi. Saya tahu jawabannya, saya pulang kuliah. 1 tahun sudah saya kuliah, pulang kuliah terjadi tabrakan di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Saya turun tolong dia ini yang tabrakan. Berceceran darah di aspal. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang saya tidak bisa lihat darah. Allah seolah-olah berkata kepada saya, Das'ad, bagaimana kau jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah. Temanku yang lulus jadi dokter, tugas di Kepulauan Aru. Pedalaman pulau. Mau lebaran saya telepon, dok, kau pulang lebaran? Tidak. Rugi-rugi kau pergi cari uang, tidak lebaran sama orang tuamu. Apa dia bilang? Mahal tiket Ustad. Dalam hatiku, alhamdulillah saya tidak jadi Ustad. Saya tidak jadi dokter. Kemana-mana saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Tuh. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Maka
Makanya saya tidak jadi dokter fisik, tapi saya dokter psikis. Orang yang stres, orang yang mau cerai, ini sini saya konsul kau sama saya. Duda mau kawin lagi, sini konsul sama saya. Bapak-bapak yang mau kawin lagi takut sama istrinya, sini saya bacakan kau doa. Coba, alhamdulillah. Saya tidak jadi dokter, tapi saya dokter apa? Dokter agama. Saya daftar tentara, ibu. Mau jadi akabri penerbang. Tidak lulus. Kenapa? Pendek. Ceper. Ayo. Teman saya lulus. Dia lulus akabri polisi. Sekarang dia reserse, pakai baret merah, satu bunga di sini. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah saya ceramai kau semua. Makanya jangan sangka buruk. Kalau kau berdoa selalu ada wudumu, kau minta apa yang tidak dikasih Allah, percaya yang kau minta tidak baik. Sangka baik kepada Allah. Ibu-ibu, mudah-mudahan suamiku bisa beli mobil tahun ini. 2 tahun berdoa tidak dapat, 3 tahun berdoa belum bisa beli mobil, malah jual motor. Percaya ibu, dengan mobil itu suamimu bisa celaka. Ya Allah, mudah-mudahan bisa beli mobil. Allah tidak kasih. Kenapa? Allah tahu kalau ada mobilnya, selingkuh, kawin lagi. Pilih mana ibu? Ayo. Jangan sangka buruk. Tidak ada enaknya itu. Tidak ada untungmu sangka buruk kepada Allah. Kau berdoa tidak dikasih, sangka baik. Ya ibu, sudah 3 tahun menikah tidak dikasih anak. Berdoa selalu ada wudhu, tidak dikasih. Percaya kalau ada anak dia mungkin bajingan. Atau biasa saja cacat. Atau bisa jadi dia sakit seumur hidup. Akhirnya ibu menderita. Jangan pernah sangka buruk. Wudhu saja. Sangka baiklah. Ya, pernah dengar ceritanya sangka buruk? Jadi ada orang suami istri pak, sudah 7 tahun menikah dan belum punya anak. Di tahun ke-8 tiba-tiba dia ke dokterin istrinya, ahli kandungan. Tes sama dokter. Alhamdulillah, kata dokter, bu, subhanallah, alhamdulillah, ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang betul istrinya. Dia telepon suaminya, pak, saya terlambat 2 bulan. Alhamdulillah, jangan kau cerita-cerita ya, nanti tidak jadi, malu lagi kita. Baik. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? PLN. Kenapa pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu ini? Siapa yang kasih tahu? Wah, dia mulai berasangka buruk sama suaminya. Ini pasti suamiku lagi, ini si gendut ini yang cerita. Datang suaminya baru buka pintu. Gendut, kau memang tukang bohong. Apalagi sayang. Kenapa itu kau cerita? Apa cerita apa? Terlambat 2 bulan. Kita sudah sepakat tidak cerita-cerita. Kenapa PLN tahu? Pasti kau cerita. Kenapa bisa PLN tahu? Marah juga suaminya. Dia ke kantor PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ini ada catatannya pak. Itu apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus, tapi bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istriku di rumah? Terpaksa pakai lilin. Ini bahayanya sangka buruk, ya. Sangka baik, sangka baik. Ya ibu, sangka baik bu. Kalau berdoa tidak dikabulkan Allah, sangka baik. Maka orang yang selalu ada wudunya dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai Allah, apa yang dia minta pasti dikasih. Kalau tidak dikasih, berarti tidak baik buat kita. Saya dulu lagi 2013 ikut Pilwali Makassar, pemilihan wali kota. 10 pasang calon. Kalah Ustadz? Tidak, saya juara 2. Kalah? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Nah, itu namanya sangka baik. Sangka baik. Sudah daftar haji, sudah manasik, sampai bandara, ternyata tidak keluar visa. Sangka baik. Sangka baik. Ya, sudah wudhu setiap saat, apa yang diminta tidak dikasih, sangka baik.
Tidak ada kebahagiaan bagi mereka yang selalu sangka buruk. Coba ini pakai ilmu sangka baik, Pak. Tenang perasaan. Ibu-ibu yang membuat ibu sengsara itu karena selalu sangka buruk sama suami. Telepon suaminya tidak dijawab, sangka buruk. Gara-gara reunian ini ketemu lagi itu, ketemu lagi. Bagaimana kau mau tenang? Sangka baik. Dapat WhatsApp dari teman, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul, sangka baik. Oh, berarti suami saya lagi nge-grab. Sangka baik, tenang perasaan. Ya, jangan pernah sangka buruk. Yang kedua, kelebihan orang yang selalu ada wuduknya. Yang pertama tadi dicintai Allah. Yang kedua, orang yang selalu ada wuduknya terhindar dari dosa dan maksiat. Kok bisa? Contoh, saya sejak dulu, Pak, sejak SMP selalu ada wuduk, kemana-mana saja. Nah, waktu saya kuliah, kalau saya mau pergi kuliah, naik angkot, saya tidak mau kalau ada cewek di atas. Kenapa? Enggak nanti rusak wuduk saya, sudah 2 jam saya jaga ini. Ayo. Terpaksa naik, karena ini kita buru-buru. Angkot tinggal ini yang terisi. Oke, naik di atas, tapi saya tidak mau duduk sekacam cewek. Cewek di sini, saya di sini. Terpaksa duduk di sini karena ini yang kosong. Oke, saya duduk sampingnya, tapi saya selalu waspada. Tiba-tiba sopir mendadak, saya pegang itu besi. Tidak mau sentuh ini cewek. Kenapa? Saya ada wudhu. Tapi kalau tidak ada wudhu, belum direm sudah nyosor duluan. Ya kan? Orang selalu ada wudhunya, terpelihara dari dosa. Contoh lagi, adik-adik, kalau ada wudhu, mau enggak jabat tangan sama cewek? Enggak kan? Maka saya kalau adik-adik mahasiswa saya di Unhas yang cewek-cewek cantik, masih muda, saya cukup begini saja. Ya, mahasiswa saya juga sudah tahu, Ustadz tidak mau jabat tangan sama cewek. Kenapa Ustadz? Nafsu? Iya. Saya jujur, saya nafsu. Kenapa? Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa Ustadz. Jangan dekati zina kecuali Ustadz. Itu berlaku umum itu ayat. Biar ustadz cewek cantik hancur. Enggak, saya begini aja. Tapi kalau ibu-ibu yang seperti ini yang sudah muka-muka sakaratil maut, ya saya jabat tangan lah. Ya enggak mungkin sama saya nafsu sama ibu-ibu. Ya enggak tahu lah kalau ibu yang nafsu sama saya. Ya, coba kalau ada wudhu terpelihara dari dosa. Ya, coba kalau ada wudhu, kita jauh itu tidak mau sentuhan. Itu menunjukkan kalau ada wudhu terpelihara kita dari dosa. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara sholatnya. Berapa banyak ibu-ibu pergi pengantin tidak sholat? Gara-gara apa? Susah wudhu. Iya kan? Mukanya dia kira tembok. Coklat, biru, abu-abu, krem. Kayak orang sudah tumbuh lihat listrik. Dia tuh. Bulu matanya palsu. Panjang. Pipinya biru, palsu. Bibirnya merah, palsu. Matanya pink. Ada juga warna pink warna matanya. Palsu, pantatnya gabus, alisnya dicukur. Ada lagi model baru saya lihat, dia kasih lebih-lebih putih. Maka saya bilang, kenapa itu? Dia bilang seperti artis Korea. Coba, sudah banyak ini muka. Begitu tiba waktu sholat, tidak pergi sholat. Kenapa? Karena dia sayang wudhu, mikapnya. Padahal sudah haji itu. Gara-gara mikap dia tidak sholat. Jadi gimana solusinya Ustadz? Ibu wudhu dulu, baru make up. Sudah itu tahan kentut. Biar ibu sudah wudhu, make up, kentut, batal. Sedikit aja keluar Ustadz, biar sedikit, batal. Nggak habis, batal. Ya? Ada lagi. Coba kalau ada wudhu. Begitu masuk waktu sholat, kita tinggal cari tempat. Orang kalau banyak yang tidak sholat gara-gara apa? Tidak ada wudhu.
pergi ziarah jenazah, ya, kita pergi melayat orang meninggal. Kan banyak yang tidak mau sholat jenazah gara-gara tidak punya wudhu. Coba kalau ada wudhu. Saya tidak tahu sholat jenazah, Ustaz. Ikuti saja imam, takbir 4 kali, jangan kau ruku. Kalau kau ruku malu sendiri kau. Allahu Akbar, takbir pertama. Ini Abu Nawas sok tahu padahal dia tidak tahu. Allahu Akbar, takbir imam. Takbir Abu Nawas, Allahu Akbar. Takbir kedua imam, Allahu Akbar, ruku Abu Nawas. Boleh? Kenapa saya saja ruku ini? Takbir ketiga imam, Allahu Akbar, terlanjur sujud sekalian. Selesai sholat ditanya, Bu Nawas, kenapa kau ruku? Dia bilang, ini orang banyak sekali dosanya. Tidak dihapus dosanya kalau tidak ruku. Supaya habis sekalian saya sujud. Ya, oke. Wudu. Banyak diantara kita tidak jadi sholat gara-gara malas wudu. Maka setiap kalian keluar rumah wudu, tiba waktu sholat tinggal cari kiblat. Anda nelayan, silakan wudu, pergi tangkap ikan. Penuh oli bajunya, oli bukan najis, silakan ada sholat. Allah tahu. Bapak lagi tangkap ikan, situasinya darurat. Saya lagi jual ikan, Ustaz. Allah tahu bapak lagi jual ikan. Ya sholat kamu di tempatmu jual ikan. Biasa yang membuat kita malas sholat gara-gara tidak ada wudhu. Maka setiap keluar rumah wudhu. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya. Insya Allah menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Ya, jadi ibu-ibu nih mau menyenangkan hati di pandang wajah. Ibu ndak usah korban iklan. Jangan percaya itu iklan televisi. Jangan percaya itu iklan-iklan yang ada di pamflet. Bohong. Iklan kecantikan di televisi. Ya memang orang cantik dia kasih pakai bedak. Jangan mau dibodoh-bodoh iklan. Saya ini dosen mata kuliah teknik promosi dan periklanan di UNAS. Diajarkan itu mata kuliah itu. Gimana barang jelek bisa laku dengan manipulasi segala macam. Ini budak-budak ini. Orang cantik memang disuruh pakai. Mana bapak ibu pernah lihat iklan bedak tukul? Ayo. Iklan bedak tukul ndak laku bedakmu. Paling kalau tukul iklan apa? Genteng, sabun colek, pelek sepeda. Itu Pak. Maka jangan mau dibodoh-bodohi. Jadi kalau mau menyenangkan hati ketika dipandang wajah, yuk wudu aja deh. Cuci muka 5 hari sekali, 5 kali sehari semalam. Bagaimana? Insya Allah mukamu bersih. Mana ada kita lihat ustadz jerawatan? Coba lihat. Ya ibu. Maka ibu-ibu ini tidak usah korban iklan. Iklan putih. Betul putih, tapi lehernya hitam. Hancur. Udahlah, lebih wudu. Ya. Nah, ini yang pertama oleh-oleh kita. Biasakan selalu ada wudu. Yang kedua, oleh-oleh kita hari ini. Setelah selalu ada wudunya, yang kedua, setiap mau keluar rumah, jangan lupa berpakaian islami. Mana pakaian islami? Apa yang mahal? Belum tentu. Apa yang mewah? Belum tentu. Lalu bagaimana pakaian menurut Al-Quran? Pakaian itu satu. Menurut Al-Quran, pakaian itu syaratnya satu, menutup aurat. Biar harga pakaianmu 7 juta tapi tidak menutup aurat, di depan Allah kamu tidak berpakaian. Mana aurat perempuan? Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak kaki. Pakai jilbab Ustaz, tapi kelihatan betisnya. Dosa betis, tinggal betisnya nanti dibakar. Pakai jilbab, tapi kelihatan lehernya. Dosa leher, lehernya aja nanti dibakar. Semakin banyak kelihatan, semakin banyak dibakar. Adik-adik, kalau keluar rumah, pakailah pakaian yang sopan. Menutup aurat. Mana aurat laki-laki? Dari pusat sampai lutut. Artinya apa? Bapak, adik-adik nih, dosa kalau keluar rumah, kau pergi main futsal, bulu tangkis dan lain sebagainya, kelihatan pahamu dosa, sama hukumnya perempuan tidak pakai jilbab.